Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengenai cara penanganan dan pengolahan ikan dalam menu makan bergizi gratis atau MBG. Pembekalan itu diharapkan mampu menghasilkan produk olahan ikan yang bermutu. Tanggal 21 Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Mahmud menegaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyukseskan implementasi program makan bergizi gratis MBG. Mahmud menegaskan KKP telah membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengenai cara penanganan dan pengolahan ikan dalam menu MBG. Melalui pembekalan tersebut, KKP berkomitmen memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu. Kita sudah ahli gizi, sudah yang di SPPG kan ada ahli gizinya, ada kokinya di SPPG itu. Itu sudah kita latih. Kemarin tuh per kali pertemuan di atas 1.000 orang yang sudah hadir untuk mengikuti itu. Cara mengolah ikan, gizinya berapa, sudah ada di sana. Cara pemilih bahan bakunya, yang pertama. Bahan bakunya itu harus jelas terjaga mutunya. Itu sudah dilakukan edukasi, baik oleh BGN sendiri maupun oleh kami kemarin. Sudah beberapa kali melakukan webinar BRIMTEK terkait dengan cara mengolah ikan. Agar aman dikonsumsi bagi anak-anak, ikan yang akan disajikan dalam menu MBG harus terbebas dari duri dan disajikan dalam bentuk filet. Dari Jakarta, Faisal Reza melaporkan. Saudara, pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapatkan pembekalan manajerial guna memperkuat tata kelola koperasi desa dan meningkatkan pelayanan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter TVRI Diki Balo dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diki, selamat pagi. Silakan informasi selengkapnya. Ya, selamat pagi. Sudah benar sekali yang diinformasikan sebelumnya bahwa pengurus Koperasi Desa pelatihan manajerial untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam mengurus dan mengelola koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Fazil juga saudara dapat kami informasikan memang sebelumnya ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan beberapa pelatihan di 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini untuk memperkuat kapasitas dari koperasi Desa Merah Putih yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mulai kemarin sampai dengan hari ini koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ngada dilakukan pelatihan dan juga ini yang mengikutinya adalah seluruh pengurus koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dengan manajerial, kemudian juga pentingnya berorganisasi dan juga para mau kepentingan di Kabupaten Ngada dan juga di daerah provinsi dan pelatihan dan juga bimbingan teknis manajerial yang didapatkan oleh para pengurus ini. Para pengurus erat kali dengan kemampuan memilah apa saja yang menjadi prioritas dan juga apa saja yang menjadi tujuan untuk Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Ngada Paskalis Walebai berikut ini. Bisa mulai melakukan analisis usaha dan pada saatnya koperasi ini mulai bergerak. Kemudian ada pemateri dari Bapak Dandim 1625 Ngada itu terkait dengan percepatan pembangunan gerai. Dan saat ini juga para pengurus diharapkan bisa menginformasikan lokasi atau lahan untuk pembangunan gerai ini. Karena itu harapan pemerintah Kabupaten Ngada kesempatan ini di peningkatan kapasitas SDM ini
peserta dapat memahami seluruh alur proses sehingga koperasi Desa Merah Putih tingkat desa dan juga kelurahan ini bisa berjalan secara baik. Ya, Faiz dan juga saudara, pelatihan dan juga bimbingan teknis bagi pengurus Koperasi Merah Putih selain dilakukan di Kabupaten Ngada, ini nantinya akan dilakukan di Kota Kupang dan juga beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan komitmen besar dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara demikian, Fazri, kembali ke Anda. Balom melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, salah satu program pemerintah Indonesia yaitu mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Oleh karena itu diperlukan stakeholder terkait untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dalam menjalankan program swasembada pangan melibatkan pihak-pihak terkait. Program ini mencakup berbagai strategi seperti pembangunan food estate, modernisasi pertanian dengan teknologi dan infrastruktur, penyediaan benih dan pupuk, termasuk pengendalian hama saat panen maupun pasca panen. Di sela-sela musyawarah ke-6 Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia atau ASPAMI di Jakarta, Ketua Umum ASPAMI Zulkirman mengatakan, bentuk dukungan ASPAMI dalam mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, ASPAMI fokus pada pasca panen seperti fumigasi, agar hasil panen yang diekspor dapat diterima di negara-negara tujuan. ASPAMI terlibat langsung dalam pengendalian hama perusak produk pertanian pasca panen seperti tikus dan kutu yang pelaksanaannya langsung di bawah pengawasan Kementan. Kemudian juga ada satu lagi bidang fumigasi. Fumigasi ini adalah kegiatan pemberantasan hama untuk mencegah terjadinya penularan atau perpindahan hama di suatu negara ke negara lain. Itu dalam hal ini ditangani oleh karantina, baik itu karantina komoditi pertanian maupun karantina kesehatan. Jadi semua kapal yang masuk ke pelabuhan Indonesia itu harus dibebas hamakan. Kalau Kadin DKI Provinsi sangat mendukung dengan terselenggaranya musyawarah daerah ASPAMI dan melayani di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan Kadin akan sangat mendukung untuk semua capaian-capaian yang dilaksanakan oleh ASPAMI. ASPAMI sebagai kepanjangan tangan dari Kamar Dagang Indonesia berperan aktif dalam menyukseskan produk ekspor karena pengendalian dan perawatan hama tidak hanya menyasar pada bahan baku pangan, melainkan juga produk pangan siap konsumsi untuk ekspor. Untuk